Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau memberi kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk mengadakan doa terobosan, pengajaran tentang peperangan rohani untuk melawan orang-orang atau si jahat yang terlibat dalam okultisme. Orang-orang yang terlibat dalam okultisme untuk mereka dibebaskan. Ya Tuhan Yesus, urapi kami semuanya yang melayani pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, tutup fokus kami semua dan keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memagari kami dan tembok berarti Allah dari surga mengelilingi kami. Tuhan yang berjalan di depan kami dan Tuhan yang menutup barisan kami. Dan segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara dalam bentuk apapun mereka, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, virus corona, dan iblis setan yang berada di balik virus itu semuanya. Semua kuasa-kuasa kegelapan itu kami ikat dan kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, dan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi api. Dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus, dan kami butakan mata mereka dengan pedang roh yaitu firman Allah, dan kami putus rangkalkan semua komunikasi roh-roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap Tuhan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami mau belajar di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya bersama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara doa terobosan ini. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang teknik dan metode penyelesaian okultisme. Kita telah belajar bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyelesaikan, untuk mengadakan peperangan rohani terhadap kuasa kegelapan atau okultisme. Yaitu kita harus mempersiapkan pribadi kita sebagai pelayan. Harus kita mempersiapkan diri, dan kita harus menghampiri hadirat Allah. Setelah kita menghampiri hadirat Allah itu, maka kita mengadakan peperangan rohani terhadap iblis. Kemudian saudara, untuk mengadakan peperangan rohani ini, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kemudian kita harus menjaga kesucian hidup kita. Dan kita harus mendoakan pokok-pokok pelayanan kita. Dan kita harus benar-benar menguasai, menghafal firman Tuhan, dan firman itu berkuasa atas kita. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata, firman itu kuat, hidup, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Ibrani 4 ayat 12. Kemudian kita harus melakukan tugas peperangan rohani ini dengan iman yang kuat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita punya iman bahwa kita dapat mengadakan peperangan terhadap okultisme, peperangan rohani, karena
kita adalah anak-anak Allah, berasal dari Allah, dan mengalahkan nabi-nabi palsu dan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kita telah menerima kuasa dari surga. Kita telah menerima otoritas. Maka kita harus iman sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan melakukannya kepadamu, supaya nama Bapa dimuliakan di dalam nama Anak. Jikalau engkau meminta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya kepadamu. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Inilah yang dikatakan itu kita mempunyai iman, percaya kepada Tuhan untuk menghadapi okultisme, peperangan rohani ini. Ada beberapa tingkat kesulitan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ada 3 tingkat kesulitannya, yaitu tingkat yang ringan. Tingkat yang ringan ini untuk menghadapi, melayani keterlibatan okultisme atau peperangan rohani, untuk melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, untuk melepaskan orang-orang yang terikat dari kuasa iblis setan, yaitu tingkat yang ringan ini, yaitu orang-orang yang melaksanakan adat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Markus 7 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Yang intinya itu, Yesus menjawab, benarlah nubuat Yesus tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dan tingkat yang ringan ini, ketika orang datang berziarah ke kuburan, minta berkat di kuburan, minta perlindungan di kuburan, meminta berkat kepada manusia, kepada paman. Kalau bahasanya meminta berkat kepada sebaya, kalau bahasa Batak meminta berkat kepada hula-hula. Firman Tuhan berkata, celaka orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang meminta berkat kepada sebaya, kepada hula-hula, bukan berkat yang didapati, tapi kutuk yang akan didapat.
Lalu orang-orang yang memberi sesajen kepada kuasa-kuasa kegelapan, percaya kepada, kalau bahasanya, percaya kepada beku. Kalau bahasa Batak, percaya kepada beku. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di ayat 10b, tapi aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kehidupan bagi mereka. Jadi iblis itu membunuh, membinasakan, tapi Yesus memberikan hidup bagi mereka, hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang tingkat yang ringan. Tingkat menengah, yaitu orang yang pernah pergi berobat kepada dukun, pernah meramal nasib, menyodorkan telapak tangannya untuk dibaca. Saudara yang diberkati, bukan telapak tanganmu yang menentukan masa depanmu, bukan iblis yang menentukan masa depanmu, tetapi yang menentukan masa depan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dan menurutinya, kita akan diberkati dalam berbagai segi kehidupan. Tingkat menengah okultisme ini, yaitu upacara mandi kembang. Banyak yang kita layani mandi kembang, limau purut. Itu semua pengajaran-pengajaran yang sesat. Tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus untuk dimandikan dengan limau purut. Menerima jamuan dari iblis, yaitu dari dukun. Dan tingkat yang berat yaitu orang-orang yang pergi kepada dukun, bahkan berdukun, yang sudah menjadi dukun, mengobati, memberikan petunjuk berdasarkan tenungan. Itulah tingkat yang paling tinggi. Kita juga harus mengingat bahwa ketika kita melayani orang yang terlibat okultisme, yang sudah jadi dukun, yang sudah jadi pengobat, tetapi yang kehidupannya sudah mulai kacau, biasanya mereka ini tidak langsung mereka berkata bahwa kami terlibat di dalam pengobatan, telah menjadi dukun, telah menjadi guru. Mereka bercerita dengan berbagai hal, tetapi yang akhirnya mereka berkata, sejak mereka melakukan perbuatan-perbuatan perdukunan itu, maka mereka itu mengalami perubahan hidup, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, keluarga berbagai macam,
pencobaan yang mereka alami. Pada saat mereka bercerita seperti itu adalah satu pembukaan jalan kepada kita untuk mengetahui semua apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terlibat okultisme ini. Pada suatu ketika, seorang jemaat di gereja tertentu 2 tahun yang lalu, setelah saya melayani di satu gereja di Pekanbaru, saya pulang jam 8 malam dan kami singgah di tempat orang ini karena dia ada satu restoran. Dan dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, pada waktu Pak Pendeta berkhotbah beberapa waktu yang lalu di satu gereja di GBI, saya hadir di situ. Dan ketika saya hadir, saya baru percaya bahwa memang ada pendeta yang diurapi oleh Tuhan yang bisa mengusir kuasa kegelapan dan yang menyembuhkan penyakit. Pada waktu itulah saya sebenarnya sebelumnya sering saya lihat hal-hal yang begitu, tapi aku tidak percaya. Tetapi ketika saya lihat Pak Pendeta Pak Luka mengadakan pelayanan khotbah dan altar call, disitulah saya baru sadar, oh benar. Oleh karena itu Pak Pendeta, tolonglah istri saya ini baru pulang dari luar negeri dan dia masuk di dalam rumah ibadah mereka yang dulu. Tentu saya tidak menyebutkan nama, itu kurang etis. Dan sejak dari itu dia pulang dari Singapura, dia selalu melawan kepada saya. Dan suasana rumah tangga kami kacau. Dan suasana restoran kami drop. Tamu berkurang. Oh ya, tolonglah Pak Pendeta, doakanlah istri saya. Setelah kami ngobrol dari jam 8 sampai jam 1 malam, maka akhirnya saya katakan, oke, permisi, saya mau pulang dulu. Lalu pendeta yang mendampingi saya, Pak, mengapa nggak didoakan istrinya? Roh Kudus bicara kepada saya bahwa bukan istrinya yang dilayani pertama-tama, tapi suaminya yang dilayani, karena suaminya adalah dukun. Ketika dia katakan begitu, ketika saya katakan demikian kepada bapak ini, lalu dia katakan, kok bapak tahu? Memang saya sudah masuk di dalam gereja ini. Dulunya saya memeluk agama tertentu. Kemudian saya masuk di dalam gereja GBI. Saya memang sudah dibaptis, tapi saya tidak pernah dilayani. Pelepas. Oh, makanya Pak, saya sampaikan kepada Bapak, saya tidak mau mendoakan istri Bapak karena Bapak yang kepala keluarga, imam, harus imamnya dulu bertobat. Oleh karena itu, besok kita layani Bapak. Dan memang setan iblis roh jahat tidak senang. Kami janjian jam 2 siang. Si jahat bilang sama dia, entar aja lah, sore. Oke, janjian jam 5. Enggak juga. Jadi jam berapa?
Lihat situasi Pak. Ketika dia bilang lihat situasi, saya berangkat. Jam 7 saya kesana. Karena saya sudah tahu si jahat menghalang-halangi supaya si bapak ini tetap di dalam genggaman si setan. Dan kami layani. Kami sampaikan firman Tuhan kepada mereka, kepada dia. Maaf, kepada mereka berdua suami istri. Barulah dia beritahu apa saja yang dilakukan. Tetapi ketika kami mengadakan pelayanan terhadap dia, atau ketika saya melakukan pelayanan terhadap dia, kubongkar semua apa yang pernah dilakukannya dan dialaminya tentang perbuatan-perbuatan okultisme ini tanpa ada istrinya, sehingga tidak didengar oleh istrinya, karena ini adalah rahasia pribadi seseorang. Dan dia buka semua dengan mengajukan kepadanya 215 pertanyaan. Bayangkan roh jahat di dalam dia 215. Dan kami melayani dia. Waktu kami melayani, dalam pelayanan ini tidak hanya satu metode. Bergantung metode yang diberitahukan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan itulah yang saya alami kepada Bapak ini, karena saya tidak pernah mengalami. Ketika saya tumpang tangan kepadanya, maka dia pakai jurus ular. Syok. Tahu ular? Mau dia patung. Roh Kudus ingatkan saya, ambil minyak urapan, taruh di jidatnya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat yang ke-12 dan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan menulis banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ayat firman ini diingatkan kepada saya untuk melakukannya. Pemberitaan firman sudah dilakukan, dan kemudian mengoleskan minyak dengan minyak urapan. Dan ketika saya oleskan minyak urapan itu, maka dia buka bajunya dan dia muntah darah. Jadi metode pelayanan okultisme, peperangan rohani, tidak hanya satu metode, beribu-ribu macam metode bergantung Roh Kudus. Karena kepada kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh dan tidak membahayakan kita. Yang penting dalam hal ini, engkau percaya kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menuntun kita sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Jadi Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita tentang kebenaran, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bahkan Roh Kudus
bagaimana kita berdoa. Kadang-kadang orang mengatakan, aduh gimana cara berdoa? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itulah yang mengajarkan engkau untuk berdoa. Roh Kudus itulah yang mengajarkan kita berdoa untuk peperangan rohani. Berbagai jurus dia pakai, jurus harimau, jurus apa nih? Binatang yang jurus monyet. Macam-macam jurus. Jurus ular. Tetapi kepada kita telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Di mana Allah telah menubuat kepada Hawa, kepada ular, kepada setan. Ketika pertama sekali manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, yang mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunanmu. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan keturunanmu akan merebutkan kulitmu. Jadi Tuhan Yesus yang menggenapinya untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu, untuk mengalahkan ular, naga. Dan yang akhirnya babak yang kami melayani ini benar-benar lepas kuasa kegelapan yang ada di dalam dia. Dan itulah kesaksian. Bahkan dia minta kepada saya, Pak, minta tolonglah, minta videonya itu. Saya bilang, nggak boleh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelayanan kita tingkat kesulitan untuk melayani keterlibatan seseorang dalam okultisme ini, yang tadi kita telah membicarakan tentang harus kita pakai metodenya dari Tuhan, metodenya dari Roh Kudus, bukan dari metode kita. Kalau kita pakai metode kita, nggak akan bisa. Dan kepada yang seterusnya, kepada orang yang dilayani, kepada si petobat ini, karena ada tingkatannya tadi, ringan, menengah, dan berat. Yang berat-berat ini, walaupun dia ringan, menengah, berat, tetapi yang paling utama, kita harus menyadarkan diri bahwa firman Tuhan itu sangat besar kuasa. Itu dulu. Mengapa? Karena mereka itu sudah tidak percaya kepada firman Allah. Karena si jahat menyesatkan mereka. Si jahat itu mencuri firman yang disampaikan kepada mereka. Mereka datang ke gereja, tapi tiba di dalam gereja bukan mendengarkan firman Allah, tetapi si jahat itu menggoda mereka dengan meletakkan, dengan datang ke bulu mata mereka. Bulu mata mereka dihinggapi oleh iblis, sehingga berat bulu mata itu yang di atas, bertemulah bulu mata bawah. Akhirnya tidur. Mereka tidak mengerti firman yang disampaikan kepada mereka. Ngantuk, bosan, mengeritik, dan lain sebagainya.
hidupkan di dalam tubuh jiwa roh mereka, di dalam memori mereka, bahwa firman Tuhan ini berkuasa atas mereka. Kita harus katakan kepada mereka ayat-ayat firman Tuhan. Contohnya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Dan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, kita beritahu kepada mereka, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu persatu kita sampaikan kepada mereka tentang firman. Kita sampaikan kepada mereka sesuai dengan Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang, yaitu orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, artinya di dalam firman itu, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Harus kita menyadarkan mereka bahwa firman itu adalah Allah. Seandainya mereka juga tidak mengerti, bahkan mereka berdebat, timbul ketidakpercayaan mereka karena iblis menggoyang mereka. Stop, hentikan, doakan dia, dan bilang sama dia baca firman Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman. Karena kosong, nggak ada firman Tuhan. Kalau yang kita layani itu, ada yang mendampingi dia, mungkin istrinya atau mungkin suaminya, mungkin saudaranya, pesan kepada mereka bahwa stop, kita melayani bapak atau ibu, saya hanya mendoakan sekarang supaya baca firman. Setelah itu dia akan kembali lagi. Nah, waktu dia kembali, sekarang melayani dia kembali, maka tanyakan kepadanya bagaimana perkembangan. Setelah engkau membaca firman Tuhan dan setelah saya sampaikan kepadamu firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, setelah ditolaknya, maka dia kembali lagi kepada kita. Dan kita yakinkan bahwa hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudara, yang bisa menyembuhkan penyakitmu, hanya kalau engkau percaya kepada firman. Ketika dia membuka hati, maka kita mulai berdiskusi dengan dia. Berdiskusi dengan si petobat. Gali apa saja yang pernah dilakukannya. Berikan kesempatan kepada dia untuk mengutarakan hal-hal yang pernah dia lakukan. Biarkan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih,
di dalam nama Yesus Kristus. Jangan juga biarkan dia berkicau terus untuk mengendalikan suasana. Saudara yang mengendalikan, bukan dia yang mengendalikan. Begitu dia salah, tegur dia pakai firman Tuhan. Apalagi kalau dia udah bicara tentang nenek moyang leluhur yang sudah mati. Kadang-kadang mereka berbicara itu karena punya kuasa, kata mereka, langsung potong. Katakan kepada mereka, orang yang sudah mati, leluhur-leluhur yang sudah tidak ada lagi, tidak ada hubungannya dengan saudara, tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Sesuai dengan Perkhotbah, kitab Perkhotbah 9 ayat yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Tegur langsung, Pak, nggak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Makanya Bapak jangan ke kuburan. Makanya jangan tanya-tanya kepada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kitab Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai 14. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam hati, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantang, ataupun seorang yang bertanya kepada Allah, ya, seorang yang bertanya kepada Allah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Jadi tidak masuk surga, dibuang ke api yang menyala. Harus diluruskan. Kalau dia bercerita semuanya jimat, tenung, kuasa-kuasa kegelapan, tegur dia pakai ayat ini. Harus diluruskan. Harus kita yakini. Sampai akhirnya dia mengakui dosa. Dia mengakui kesalahan. Dia mengakui semua perbuatan jahatnya, baik yang disengaja maupun yang tidak. Terbuka hati, diakui dosanya, sehingga tergenapi 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan jikalau kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Dan ayat lain di dalam Yesaya 1 ayat 18, mari kita berperkara. Mari kita berperkara, yaitu mari kita mengakui dosa kita di hadapan hakim. Hakimnya siapa? Yaitu Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berperkara, sekalipun dosa kita semerah kemisi, Tuhan putihkan seputinya salju. Sekalipun semerah kayak kesumur, Tuhan putihkan seputinya bulu. Semerah apapun hanya dapat disucikan oleh darah Yesus. Selain
dari darah Yesus? Tidak bisa. Makanya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13, 14, ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia satu-satunya yang bisa menebus kita. Dia satu-satunya yang menyucikan kita dari kejahatan kita. Dan Dia satu-satunya yang mengampuni dosa kita selain daripada itu tidak. Maka tergenapilah Mikha 7 ayat yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Karena pengakuan dosa yang kita ungkap di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa kita itu. Dia lemparkan ke tubir-tubir laut. Dia tidak ingat-ingatkan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana seorang yang bernama Rata Karabasa Manase jahat di mata Tuhan, dan dia dibawa ke Babel 40 tahun. Dia bahkan lebih memerintah Israel. Apa yang dia lakukan yaitu kejahatan. Menyembah berhala, menyembah berhala. Akhirnya ditangkap. Dan dia salah ketika dia dalam tawanan itu. Tuhan masih berbelas kasihan kepadanya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 33 ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan tentara Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan nenek moyangnya. Karena dalam tawanan itu, dia mau mengakui dosanya. Dia mau merendahkan diri, merendahkan hati kepada Tuhan, kepada Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mengadakan dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seobrak-abrik dosa yang dilakukan oleh Manase selama 40 tahun memerintah. Dia mendirikan kembali patung-patung sesembahan, berhala-berhala. Dia membuat hati Tuhan sakit. Kekejian di hadapan Tuhan dia lakukan. Tetapi Tuhan
Tuhan Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat, dan di dalam tahanan, di dalam belenggu, di dalam rantai, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan dia, dikembalikan kedudukannya sebagai Raja Israel. Kalau kita mau melakukan itu, orang-orang yang berdukun ini mau memohon ampun kepada Tuhan, mau mengakui segala dosanya, maka dia lepas dari kuasa kepada kamu. Itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun dosamu semerah permisi, Tuhan putihkan seperti yang salju. Sekalipun semerah kain kesumbat, Tuhan putihkan seperti yang lurus. Kadang-kadang iblis mengingat-ingat kesalahan orang. Apa masa lalunya diungkit-ungkit. Kamu kan buat ini, buat itu, dosa dulu. Ketika muncul dalam pikiranmu, bilang dalam nama Yesus aku tolak iblis, setan yang masuk di dalam pikiran. Pikiranku yang menguasai adalah Roh Kudus. Kadang-kadang dalam pelayanan itu iblis datang untuk mengganggu konsentrasimu, sibuk untuk tidak percaya. Makanya kita harus mempersiapkan diri, percaya diri, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman. Jadi setelah diakuinya semua kesalahannya, mengakui dosa yang dia lakukan, mengakui catatan itu 215, barulah kita melanjutkan pelayanan kepadanya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia harus percaya. Dia harus mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia harus percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan dia diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan di ayat yang ke-13 itu, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan selamat. Jadi dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tuntut dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang memimpin dia di dalam hidup. Dia akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tentu di dalam pelayanan ini pasti ada barang-barang tumpas. Mungkin ada patung-patung, udah pasti. Ada jimat, ada benda-benda lain. Satu bentuk pelayanan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu seorang ibu menelepon saya dari Bali. Dia bilang, Pak, saya disuruh oleh Roh Kudus untuk menelepon Bapak Pendeta. Karena pernah saya beribadah di tempat Bapak berkhotbah, yaitu di Grand Zuri Hotel Duma. Saya tanya, ada apa Bu?
Anak saya di umur 2 tahun penyakit jantung. Umurnya sekarang sudah 34 tahun dan sudah berkeluarga. Selama 32 tahun penderitaan yang dialami dan begitu susah kami merawatnya. Dan dokter sudah divak, sudah menyerah. Ibu bawa anak ibu ke rumah karena dokter tidak mampu lagi. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkannya, makanya saya telepon Pak. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya supaya Pak Pendeta Luther Hareva mendoakan. Saya katakan baik Bu, nanti malam. Tetapi satu hal, Ibu siapkan roti dan anggur perjamuan. Yang kedua, siapkan minyak urapan. Siapkan Alkitab. Dia ajukan pertanyaan kepada saya, bagaimana Pak saya menyiapkan roti dan anggur perjamuan sedangkan Bapak di Riau? Saya bilang tenang aja, apa kata Roh Kudus itu yang saya sampaikan kepada Ibu. Dan jam 10 malam sampai jam 12 malam saya melayani dia. Saya katakan kepada dia, Ibu, buka Alkitab itu, baca firman Tuhan. Jawabannya apa? Pak, saya nggak bisa baca karena kacamata saya. Mengapa kacamatanya? Ada kacamatanya, ada. Jadi sudah berapa lama ibu tidak baca firman Tuhan? Ya nggak baca-baca. Pantas anak ibu sakit jantung. Setan yang membawa penyakit ini. Dari mana? Pasang kacamata ibu. Iblis itu mengganggu dia. Nggak bisa Pak saya baca. Saya bilang kalau ibu tidak bisa baca, ya saya tidak melayani. Ibu bisa baca kan? Bisa. Pasang kacamata. Ya pasang. Coba baca Amsal 8 ayat 13. Keras-keras. Biar ibu dengar sendiri apa yang ibu baca dan apa yang ibu baca didengar juga oleh anaknya. Anakmu bisa dengar, bisa baca firman, bisa dibaca. Takut akan Tuhan adalah membenci Tuhan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, perbuatan jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Apakah ada ibu dalam hal ini? Semua ada. Makanya bertobat. Kurang lebih 1,5 jam saya sampaikan firman kepada mereka bergantian. Ibu ini dengan anaknya yang sakit membaca. Oke, ibu percaya kepada Yesus, percaya, dan mulailah saya doa. Waktu mendoakan itu, inilah yang harus kita lakukan. Pertama-tama kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Pertama-tama itu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan kita senantiasa bersukacita. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang dalam berdoa. Maka kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Harus berdamai. Karena Yesus
sesudah Yesus naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita, untuk memulihkan, memperdamaikan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, maka iblis akan menuduh, kau masih ada dosa melayani. Dia ganggu. Setelah kita meminta ampun kepada Tuhan, demikian juga orang-orang yang kita layani mengucap syukur dan memohon ampun, baru kita serahkan seluruh keluarga kita, seluruh pelayanan kita, seluruh usaha kita, bahkan yang binatang piaraan kita pun. Supaya binatang piaraan kita di mana ada, jangan dia, kalau anjing dia, jangan sampai dia gigit orang, lalu jadi urusan dengan polisi. Semua harta benda diserahkan kepada kita. Pelayanan kita harus kita serahkan kepada kita. Dengan menutup, membungkus dengan kuasa darah Yesus. Setelah itu baru kita serahkanlah, kita berdoalah pokok permasalahan penyakit anak ibu ini. Semua kuasa-kuasa kegelapan dan semua roh jahat, semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa penghulu di dunia yang gelap ini, kita harus tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kita. Kita ikat semua kuasa kegelapan itu yang ada di bumi ini, yang begitu banyak. Tetapi hanya karena iman kita kepada Tuhan, kita ikat dia, maka dia diam. Nah, firman-Nya di dalam Markus 3 ayat yang ke-27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi sebelum kita melepaskan orang yang sakit itu dari kuasa kegelapan, maka orang kuat yaitu iblis setan itu kita harus ikat dulu di dalam nama Yesus Kristus. Kita rantai dulu dia. Setelah dia diikat di dalam nama Yesus Kristus dan kita katakan kunci surga telah diberikan kepada kita. Matius 16 ayat 19. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan ada hubungannya dengan Matius 18 ayat 18, 19, 20. Setelah kita ikat itu, barulah kita mengusirnya. Kuasa kegelapan pergi dalam nama Yesus Kristus. Penyakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kita sebutkan ayat firman. Karena itulah kekuatan kita, senjata, perlengkapan senjata Allah. Mulai dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Itulah perlengkapan senjata Allah, senjata kita. Kita lepaskan peluru-peluru kendali. Dia babak belur. Makanya tadi di doa kita yang pertama itu, yaitu keluarga kita semua dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Pada
disejahterkan di dalam nama Yesus. Kita layani anak ini dari jarak jauh. Saya pun melakukan hal yang sama ini dari jarak jauh, yaitu melakukan perjamuan kudus dari Medan yang sakit di Jakarta, di mana adik saya kandung, tulang-tulangnya umurnya baru 6 bulan, tetapi tulang-tulangnya kokoh. Roh Kudus bilang perjamuan kudus. Begitu selesai perjamuan kudus, begitu diakui dosanya semua, saat itu juga dia sembuh adik saya yang 4 tahun. Saya ingat itu dia di Jakarta, di Bekasi, saya di Hotel Kolonia Merah berperang. Semua banyak yang saya doakan melalui handphone, perjamuan kudus dari jarak jauh. Ketika saya bersaksi kepada orang tentang perjamuan kudus jarak jauh ini, mereka senyum-senyum saja. Saya tahu senyum-senyum mereka itu nggak ada dalam Alkitab, kira-kira begitu. Tetapi jangan salah, Roh Kudus menuntun kita. Dan apa yang terjadi sekarang? Bukankah perjamuan kudus seluruh dunia sekarang dari jarak jauh? Halo? Mudah-mudahan saudara yang pernah tertawa berbicara dengan saya tentang perjamuan kudus ini, engkau sadar hari ini bahwa di virus corona menghadapinya sekarang kita perjamuan kudus dari jarak jauh. Bisa dari sini orang di Amerika melakukan perjamuan kudus, kita pimpin dari sini. Di sana perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah peperangan rohani. Perjamuan kudus oleh darah Yesus, oleh korban darah itulah kita disembuhkan. Hari ini saya doakan anak ibu yang sakit jantung setelah perjamuan kudus, diurati dengan minyak urapan sesuai dengan Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Dilakukan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Dan Markus 6 ayat 12 dan 13. Kita lakukan ini. Kita beritakan firman Tuhan. Kita oleskan minyak. Maka kuasa kegelapan pergi, penyakit sembuh. Setelah itu barulah kami melakukan perjamuan kudus dari jarak jauh. Di Pekanbaru saya berada, di malam hari jam 12 perjamuan kudus itu. Mereka di Bandung. Kami lakukan. Setelah itu Roh Kudus bicara sama saya bahwa di rumahnya ada binatang, ada gambar binatang. Tanya kepada mereka, apakah ada? Saya tanyakan, apa yang kalian gantung di dinding?
Banyak gambar harimau. Oh ya? Terus apa benda-benda yang dikeramatkan? Ada pedang. Turunkan semua. Apa lagi? Ada bulu-bulu. Turun. Jadi diapakan Pak? Malam ini harus bakar. Nggak bisa besok Pak. Nggak boleh. Harus malam ini dibakar. Itu adalah barang-barang tumpasan. Begitu turun barang-barang itu semua, teriaklah anaknya. Anaknya ini yang umur 34 tahun itu berkata, "Wah Pak Pendeta, jantungku sudah sembuh." Saya bilang puji Tuhan. Itulah kuasa Yesus. Yang sakit bisa sembuh, 32 tahun menderita. Beberapa waktu setelah itu, mereka telepon lagi. Mamanya yang telepon. Dia bilang, "Pak, begitu kami mulai berbicara dengan Bapak pelayanan, maka kami sudah rekam semuanya. Dan kami menyaksikan kepada orang-orang bagaimana mukjizat kesembuhan terjadi. Dan itulah yang menjadi pertobatan saudara-saudara seiman kami di Bali. Dan anak itu sekarang. Dan saya ingatkan kepada mereka firman Tuhan yaitu di dalam Matius 12 ayat 43 dan 45 sampai 45. Kalau roh jahat itu telah keluar dari rumahnya, dari orang, maka dia akan mengembara ke tanah-tanah yang tandus. Tetapi tidak ada tempatnya di tanah-tanah yang tandus itu, maka dia akan kembali ke rumahnya yang dulu. Dia akan mengajak 7 roh jahat lainnya yang lebih jahat daripada roh jahat setan sebelumnya. Dan keadaan orang itu akan lebih parah. Oleh karena itu, maka saudara harus baca firman Tuhan. Karena iblis melihat tubuh orang yang pernah dia masuk, yaitu kosong, tertata rapi. Kosong tertata rapi, yaitu tidak baca firman, tidak berdoa, tidak memuji memuliakan Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, dan tidak beribadah. Maka dia masuk dan keadaan orang itu. Makanya saudara-saudara, dimanapun berada pada saat ini yang mengikuti doa terobosan ini, peperangan terhadap kuasa okultis, baca firman Tuhan, berdoa memuji memuliakan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Walaupun ibadah kita sekarang ini ibadah melalui live streaming, melakukan saja. Nah saat ini kita stay at home, tinggal di rumah. Oleh karena itu, read the Bible every day. Pray, praise every day. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat tadi, yaitu barang-barang tumpasan ini. Kalau barang-barang tumpasan yang telah diberikan oleh dukun-dukun itu, apapun bentuknya, itu harus ditumpas. Jangan dibuat. Kalau dibuat memang fisiknya hilang, materinya hilang. Tetapi kuasa kegelapan yang ada di dalam materi itu, di dalam benda itu, masih ada setan. Dan dia berusaha masuk di dalam orang itu kembali. Halo jemaat, jangan simpan dan jangan jual, jangan titipkan di rumah orang. Apalagi curiga orang yang punya barang itu. Oh, kok dibawa oleh Pak Pendeta ke rumahnya? Apalagi kalau itu emas. Ya, iblis mengambil keuntungan. Jadi harus dibakar.
seperti apa yang dilakukan oleh Musa ketika orang-orang Israel membuat patung anak lembu emas. Harus dibakar. Sesuai dengan firman Tuhan harus dibakar. Di dalam Ulangan 7 ayat yang kelima. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu robohkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Harus dibakar. Di ayat selanjutnya, Ulangan 7 ayat 25 dan 26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga kau ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Halo jemaat-jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada hamba Tuhan yang melayani saudara, sarankan tak dibakar saja, karena ada firman Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pelepasan, ada barang tumpasan, bakar dan hanyutkan di sungai ini. Kalau di sini hanyutkan di saluran air yang mengalir, di pariknya kalau ada sungai. Itulah yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tawar-menawar firman Tuhan. Lakukan. Sebab kalau engkau membawa barang tumpasan itu ke rumahnya, maka iblis akan mengambil kesempatan. Udahlah, simpan aja itu. Padahal Tuhan bilang bakar. Kita harus bakar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah dibakar, kuasa kegelapan sudah pergi, orang yang sembuh. Yang terakhir, kita harus membimbingnya. Membimbingnya untuk berdoa. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah tubuh jiwa itu milik Tuhan, menjadi milik Tuhan, bukan milik iblis lagi. Dan saya percaya Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan tubuh jiwa rohku. Sebutkan nama dia, si petobat itu. Dan semua kuasa-kuasa kegelapan itu yang telah keluar. Dan kita yakin bahwa dia keluar semua. Kami ikat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malaikat berpasukan menyapu bersih dan merangkai mereka dengan rantai abadi di dalam lembah kelam sampai Yesus datang. Karena mereka itu. Dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Hidup kita, keluarga kita aman dalam perlindungan. Semua harta benda, berkat-berkat Tuhan kita serahkan kepada Tuhan. Tembok berarti Allah yang memandang kita. Bergantung apa kata Roh Kudus.
Tetapi intinya amin. Minggu depan kita lanjutkan pelayanan lanjutan. Karena tidak hanya selesai di situ saja, harus kita membimbing. Jadi ada pelayanan lanjutan. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Terjadi di tempat ini, Allah juga sedia menebus dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami telah menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Telah mereka mendengarkan tentang peperangan terhadap roh-roh jahat, peperangan rohani, peperangan terhadap okultisme Tuhan. Dan semua yang telah kami sampaikan ini, mereka menerimanya, mereka mengerti, dan mereka semakin kuat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus untuk mengadakan peperangan rohani. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu berakar bertumbuh berbuah di dalam hidup mereka, dan kami percaya mereka mempunyai kekuatan untuk mengadakan peperangan rohani. Mereka tidak takut, mereka mempunyai keberanian. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu seluruhnya keluarga kami masing-masing dimanapun berada pada saat ini, dan gereja ini dan rumah tangga kami. Tutup bungkus semua dengan kuasa dalam Yesus. Dan Tuhan telah menentukan batas. Mereka tidak melewati dan mereka tidak kembali menyelimuti bumi di dalam nama Yesus Kristus. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu, semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara dalam wujud apapun mereka, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka jadi abu. Dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus. Kami butakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah, dan kami putus sangkalkan semua komunikasi roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus.
Kami juga menyerahkan Indonesia di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Indonesia disembuhkan dari virus corona. Indonesia dipulihkan ekonominya. Indonesia mengalami sukacita yang dahsyat dan luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Tuhan yang memberi kesatuan hati kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini. Roh hikmat dan takut akan Tuhan ada pada kedua pemimpin kami. Dan firman-Mu yang berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan semua rakyatnya harus taat kepada pemimpin. Yang semua kuasa-kuasa kegelapan yang menunggangi beberapa orang yang ingin menjatuhkan Indonesia, memulihkan Indonesia, kami ikat semua kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan, kami bakar, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan melindungi Indonesia. Tuhan melindungi Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Mereka memimpin Indonesia ini sampai selesai masa jabatan mereka. Dan kuasa kegelapan iblis akan tidak berkuasa atas mereka. Karena roh yang ada di dalam mereka adalah roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan yang mengasihi Tuhan, bawalah berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.